Kita perhatikan kembali, lihat di dalam gambar ini bahwa riset itu pendekatannya ada dua, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan induktif cenderung digunakan dalam riset kualitatif. Kita sudah bisa membedakan sebelumnya itu apa polanya riset kualitatif dan riset kuantitatif. Nah, sekarang kita lihat antara riset kualitatif dengan riset kuantitatif. Pendekatannya tadi ada dua, induktif sama deduktif. Nah, lihat gambar ini. Lihat gambar A, B, dan C. Kalau pendekatan induktif untuk riset kualitatif, kira-kira datanya dulu kita kumpulkan. Lalu hasil data ini, kalau kita buat dalam sumbu datar sama sumbu tegak, bahwa data ini kita analisa akan menemukan polanya seperti ini. Artinya makin tinggi ke arah sumbu X atau sumbu Y akan naik. Lalu pola ini kita simpulkan bahwa data ini kesimpulannya seperti ini. Nah, ini yang disebut pendekatan induktif atau kualitatif. Jadi, berdasarkan data, baru kita menyimpulkan sesuatu. Nah, itu pendekatan yang akan kita gunakan nanti di dalam riset ini, riset kualitatif. Tapi sebelum itu kita coba bandingkan dengan pendekatan riset kuantitatif. Riset kuantitatif, kesimpulannya dulu yang kita ajukan dalam bahasa riset. Kesimpulan ini adalah hipotesis, kesimpulan sementara. Lalu kesimpulan sementara ini, hipotesis ini kita uji melalui data. Katakanlah datanya seperti ini. Maka apakah hipotesis kita ini terjawab di dalam data yang kita punya atau yang kita kumpulkan? Kalau ini sesuai, maka kesimpulannya adalah hipotesis kita ini dapat kita simpulkan sesuai dengan data yang kita amati. Nah, inilah yang disebut pendekatan deduktif. Jadi kesimpulan dulu kita uji. Sedangkan di dalam pendekatan induktif atau riset kualitatif, kita coba kumpulkan datanya dulu, baru kita analisis dan kita simpulkan. Itulah pendekatan mengenai riset. Riset kualitatif sama riset kuantitatif. Nah, sekarang kita coba lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan riset? Sebelumnya kita sudah bahas apa kasus, apa itu studi. Sekarang kita perhatikan lagi apa yang dimaksud dengan riset. Bahasa sehari-hari riset, atau bahasa Inggrisnya adalah research. Nah, jadi bisa kita
secara harfiah melihat riset ini adalah research. Seperti kita biasa browsing, searching data. Research. Jadi berulang-ulang, iteration. Jadi kira-kira seperti itu yang dimaksud secara harfiah riset itu. Nah, sekarang kita coba lihat bahwa riset yang kita maksud di sini, adalah mungkin supaya mudahnya kita coba susun taktiknya. Mungkin lebih mudah memahami riset itu, struktur riset itu seperti apa. Paling tidak ada 8 komponen di dalam riset tersebut. Coba kita lihat ke 8 komponen tersebut. Yang pertama adalah masalah. 2, tujuan. 3, teoritis. 4, metodologi. 5, hasil. 6, pembahasan. Kemudian kesimpulan. Dan terakhir rekomendasi. Nah, 8 komponen ini siklus, ya. Yang sebelah kiri itu arah panahnya ke bawah, kemudian bergeser ke kanan, mulai dari bawah arah panahnya ke atas, dan kemudian bergeser lagi ke kiri. Jadi dia seakan-akan sebuah lingkaran. Jadi 8 komponen ini bisa dipetakan, ya, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Dan ini berpasang-pasangan, ya. Lihat tanda panahnya. Masalah pasangannya rekomendasi, tujuan pasangannya kesimpulan, teori pasangannya pembahasan, metodologi pasangannya adalah hasil. Jadi 8 komponen ini seperti ini. Nah, artinya yang pertama di dalam riset itu adalah kita punya masalah. Masalah yang harus diselesaikan. Kemudian dari masalah ini kita tetapkan tujuan, kemudian teori apa yang kita gunakan, lalu metodologinya apa. Nah, yang sebelah kiri ini, kalau kita lihat, ini adalah proposal. Sedangkan yang sebelah kanan adalah laporan. Jadi proposal adalah sudah separuh dari laporan riset. Jadi sementara saudara sejauh ini sudah menyelesaikan proposal dan sekarang sedang dalam progres menyelesaikan laporan. Nah, kemudian ini juga bisa kita perhatikan kalau tadi kiri dengan kanan, kiri adalah proposal dan kanan adalah report. Sekarang adalah
yang bagian atas dengan yang bagian bawah. Nah, yang bagian atas ini cenderung adalah wilayah pengambilan keputusan. Sedangkan wilayah yang di bawah ini, yang 4 komponen ini, adalah wilayah akademik. Jadi, wilayah manajerial, pengambilan keputusan dengan wilayah akademik. Jadi, bisa kita lihat seperti ini. Nah, kemudian dari 8 komponen ini bisa kita susun sekarang struktur laporan. Kalau ini adalah cara atau taktik untuk melakukan riset, dari 8 komponen ini juga bisa kita susun struktur laporan itu sendiri nanti. Misalnya bahwa struktur laporan itu adalah bab 1, pendahuluan. Nah, sekarang saudara coba dilihat lagi proposal saudara. Isinya antara lain paling tidak adalah latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua adalah tujuan riset. Nah, kemudian bab 2 adalah tinjauan pustaka atau tinjauan teoritis. Bab 3 adalah metodologi. Lalu bab 4 hasil. Dan biasanya bisa digabungkan dan pembahasan. Ini juga bisa dibagi, katakanlah di sini 1 bagian hasil, 2 adalah pembahasan. Dan yang terakhir bab 5 adalah kesimpulan dan rekomendasi. Nah, di sini bisa dipisah antara kesimpulan dengan rekomendasi. Nah, ini adalah struktur laporan. Nah, struktur laporan seperti ini sebenarnya ini seakan-akan kita melihat garis lurus. Sedangkan riset itu adalah bukan garis lurus, tetapi cara berpikirnya seperti ini, berpasang-pasangan. Nah, kalau kita punya masalah di dalam riset, ekspektasi kita nanti ke depan dari hasil riset itu, apa rekomendasi untuk memecahkan masalah. Tapi bagaimana menghasilkan rekomendasi untuk memecahkan masalah melalui mekanisme riset ini? Jadi cara berpikirnya seperti itu. Jadi riset kita mulai dari suatu masalah. Nanti akhirnya kita menghasilkan rekomendasi untuk memecahkan masalah. Tetapi sebelum sampai ke rekomendasi masalah, tahap yang pertama adalah dari masalah itu menetapkan tujuan riset. Kemudian teori, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Jadi itu cara berpikirnya. Jadi riset itu pada dasarnya adalah dimulai dari masalah. Nah, nanti saudara menulis laporan kira-kira seperti ini. Tetapi cara berpikirnya sekarang yang mau kita bahas. Nah, sekarang coba periksa kembali di dalam proposal apa yang dimaksud dengan
masalah. Jadi masalah di sini bisa kita dekati andaikan misalnya. Di sini ada waktu, di sini ada value dari penjualan. Katakanlah penjualannya dari waktu ke waktu menurun. Sekarang masalahnya apa? Mungkin bisa kita lihat laporan setahun terakhir ini dari statistik penjualan bahwa penjualan menurun. Apa yang menjadi masalah? Masalah pada dasarnya adalah gap antara kondisi dengan ekspektasi. Kalau kondisinya seperti ini, apa yang kita hadapi pada tahun yang lalu atau bulan-bulan yang lewat, sebenarnya ekspektasi kita mungkin penjualan adalah garis lurus. Tetapi kenyataannya yang kita hadapi adalah penjualan menurun, maka antara yang diekspektasi ini dengan kondisi yang kita hadapi, perbedaan ini yaitu gap, inilah yang menjadi masalah. Jadi penjualan adalah masalah karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi yang dimaksud masalah di sini bukan pengertian sehari-hari, tapi masalah dalam riset. Pada intinya adalah perbedaan ekspektasi dengan kondisi yang dihadapi. Boleh jadi kita ambil contoh berikutnya di sini, bahwa penjualan saudara seperti ini hasilnya. Sekarang ada masalah nggak di sini? Ya, ada. Karena ini kondisinya bukan ini yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah penjualan seperti ini. Maka ini yang kita sebut tadi ekspektasi berbeda dengan yang kita hadapi. Ini juga masalah. Jadi bukan soal negatif. Di sini bukan soal mendatar, tetapi perbedaan ekspektasi dengan kondisi yang dihadapi. Nah, itulah yang pengertian ketika saudara menyajikan rumusan masalah itu. Apa yang menjadi masalah? Jadi, belum tentu masalah itu harus diajukan dalam sebuah pertanyaan. Jadi, masalah pada intinya perbedaan antara ekspektasi dengan kondisi yang dihadapi. Nah, oke. Lalu yang kedua, dari masalah kita turunkan tujuan risetnya apa? Katakanlah di sini masalahnya adalah penjualan menurun. Itu masalah. Kenapa saudara mengatakan penjualan menurun adalah masalah? Ya tadi, perbedaan ekspektasi dengan kondisi yang dihadapi. Nah, sekarang dari masalah ini, bagaimana kita menurunkan tujuan? Nah, sekarang setelah menetapkan tadi masalahnya, bagaimana sekarang kita menetapkan tujuan? Biasanya adalah terhadap masalah kita ajukan pertanyaan. Pertanyaan seperti biasa kita tahu 5W 1H. What, where, who, why, how, dan seterusnya. Nah, sekarang
ajukan pertanyaan ini ke permasalahan. Misalnya, apa yang menyebabkan penjualan menurun? Mengapa penjualan menurun? Siapa yang menyebabkan penjualan menurun? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin hanya satu pertanyaan yang paling pokok. Misalnya pertanyaan, mengapa penjualan menurun? Mungkin saudara lebih tertarik why. Nah, berarti pertanyaannya adalah mengapa penjualan menurun? Nah, dari pertanyaan ini kita turunkan ke tujuan, yaitu ubah pertanyaan menjadi tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui mengapa penjualan menurun. Jadi, itu yang menjadi tujuan riset kita. Untuk mengetahui mengapa penjualan menurun. Dari masalah risetnya adalah penjualan menurun. Nah, kalau sudah kita tetapkan tujuan, kira-kira ini kita adalah asalnya, tujuannya di sini, tujuan risetnya ini asalnya adalah masalah. Di sini tujuan, antara asal dengan tujuan adalah metodologi. Apa metodologinya? Masalah ke tujuan. Nah, ini yang metodologi. Jadi metodologinya apa? Nah, tapi sebelum kita menetapkan metodologi, kita lebih bagus memahami teorinya dulu. Jadi seakan-akan dia balik dulu ke sini. Jadi tujuannya, metodologinya apa, tapi sebelum menetapkan metodologi, teorinya apa dulu. Berarti saudara pelajari teorinya dulu, baru metodologinya. Jadi itu pendekatannya. Jadi dari teori bisa nanti kita tetapkan metodologi apa yang sesuai untuk sampai ke tujuan. Nah, kalau begitu, masalah, tujuan, teori, dan metodologi. Nah, itulah pengertiannya proposal. Saudara tetapkan masalah, tujuannya apa, metodologinya apa, tapi sebelum menetapkan metodologi, tinjauan teoritisnya apa. Nah, ini sudah selesai. Nah, apa gunanya ini nanti, yang 4 komponen ini? Nah, yang menjembatani antara proposal dengan report adalah data. Jadi, di sini yang perlu kita perhatikan adalah metodologi. Ada 2 metodologi. Yang pertama adalah metodologi data pengumpulan, collecting, dan analisis data. Jadi metodologi pada intinya adalah bagaimana metodologi mengumpulkan data dan metodologi menganalisis data. Itu isinya.